Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menyimak video ini. Perkenalkan, saya Aleherunisa Andono dengan NIM 1020424001600. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil ujian tengah semester saya pada mata kuliah Sistem Basis Data. Topik ini adalah mengenai Sistem Informasi Transaksi Produk Beli Seru, mulai dari perancangan ERD, relational model, penerapan DDL, dan DML di MySQL, hingga proses normalisasi data. Bagian pertama ini, saya akan menjelaskan Entity Relationship Diagram atau ERD untuk sistem informasi transaksi produk beli seru. ERD ini menggambarkan struktur database mulai dari entitas, atribut, sampai relasi antar entitas. Di sini terdapat beberapa entitas-entitas di dalam sistem. Pertama, di sini ada entitas konsumen yang menyimpan data pembeli, atributnya ada ID konsumen sebagai primary key, dan ada nama konsumen. Selanjutnya, ada elemen transaksi, menyimpan data pembelian. Di sini atributnya termasuk ID transaksi sebagai primary key, waktu transaksi, dan ID konsumen. Di sini selanjutnya ada elemen detail transaksi, di sini menyimpan rincian isi dari setiap transaksi. Atributnya ada ID detail sebagai primary key, ID transaksi, ID produk, kuantitas, dan total harga. Selanjutnya ada elemen produk, di sini menyimpan data barang yang dijual. Atributnya termasuk ID produk sebagai primary key, nama produk, harga, ID brand, dan ID kategori. Di sini selanjutnya ada elemen brand yang menyimpan data merek produk. Atributnya termasuk ID brand sebagai primary key, nama brand, dan selanjutnya ada elemen kategori yang menyimpan kategori produk yang berisi ID kategori sebagai primary key dan nama kategori. Di sini terdapat relasi antar entitas. Yang pertama ada konsumen melakukan transaksi. Satu konsumen bisa melakukan banyak transaksi. Di sini relasinya adalah 1 ke N atau one to many. Terus selanjutnya di sini ada transaksi memiliki detail transaksi, di mana satu transaksi bisa terdiri dari berbagai macam detail. Di sini relasinya adalah 1 ke N. Selanjutnya ada detail transaksi terdiri dari produk. Di sini satu produk bisa muncul di banyak detail transaksi. Di sini relasinya adalah M ke N, yaitu melalui tabel detail transaksi. Di sini selanjutnya ada produk memiliki brand, yaitu satu produk hanya bisa dimiliki oleh satu brand, tapi satu brand bisa memiliki banyak produk, di mana relasinya adalah N ke 1. Di sini selanjutnya ada produk memiliki kategori, di mana sama seperti brand, satu produk hanya masuk satu kategori. Tapi satu kategori bisa punya banyak produk. Di sini relasinya adalah N ke 1. Selanjutnya brand memproduksi produk. Ini sebenarnya sama seperti relasi memiliki, hanya untuk menunjukkan bahwa brandlah yang mempunyai atau membuat produk. Di sini semua primary key sudah saya tambahkan dan sudah saya edit menjadi oval kuning. Semua foreign key digambarkan dengan garis penghubung antar entitas dan relasi digambarkan dalam bentuk belah ketupat berwarna merah. Contohnya di sini ada melakukan, memiliki, dan terdiri dari. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan relational model dari sistem basis data beli seru. Relational model ini adalah hasil konversi dari ERD sebelumnya ke dalam bentuk tabel-tabel relasional lengkap dengan atribut, tipe data, serta hubungan antar tabel melalui primary key dan foreign key. Di sini yang pertama ada tabel produk 160, yaitu nomor 3 belakang dari NIM saya. Tabel ini menyimpan informasi tentang produk yang dijual, isinya ada ID produk sebagai kode unik produk atau primary key, selanjutnya ada nama produk, harga, ID kategori, dan ID brand. Selanjutnya di sini ada tabel detail transaksi 160. Tabel ini adalah penghubung antara produk dan transaksi atau biasa disebut tabel junction. Di sini di dalamnya termasuk ID detail sebagai ID unik dari detail transaksi, yaitu primary key, ID transaksi, ID produk, kuantitas, dan total harga. Selanjutnya di sini ada tabel transaksi 160, di mana tabel ini menyimpan informasi utama tentang transaksi pembelian. Di sini isinya termasuk ID transaksi, waktu transaksi, ID konsumen. Terus selanjutnya di sini juga ada tabel konsumen 160, di mana tabel ini menyimpan informasi tentang pelanggan yang berisi tentang ID konsumen dan nama konsumen.
Selanjutnya ada tabel brand 160. Tabel ini menyimpan data merek atau brand dari produk. Di sini berisi ID brand dan nama brand. Selanjutnya di sini ada tabel yang berisi ID kategori dan nama kategori. Selanjutnya di sini hubungan antar tabelnya adalah produk 160 terhubung ke kategori 160 melalui ID kategori. Terus selanjutnya ada brand 160 melalui ID brand. Selanjutnya transaksi 160 terhubung ke konsumen 160 melalui ID konsumen. Detail transaksi menghubungkan produk 160 dan transaksi 160 sebagai bentuk relasi many to many. Relation model ini menunjukkan struktur tabel yang sudah siap untuk diimplementasikan di dalam MySQL. Setiap tabel terdefinisi dengan jelas dan saling berhubungan melalui foreign key sehingga data bisa saling terhubung dengan efisien dan konsisten. Pada slide ini saya akan menjelaskan bagian DDL dan DML atau insert dan select. Dalam sistem basis data beli seru, square yang saya buat ini digunakan untuk membangun struktur database lalu mengisi dan menampilkan datanya. Di sini yang pertama ada create database dan use. Di sini berisi create database beli underscore seru 160 dan pada baris kedua use beli underscore seru 160. Di sini membuat database dengan nama yang sudah saya masukkan dan sebagai database aktif yang akan digunakan. Terus di sini yang kedua ada tabel kategori, menyimpan jenis kategori produk, misalnya makanan, minuman, dan ada 2 kolom termasuk ID kategori dan nama kategori. Di sini selanjutnya terdapat create table brand 160, yaitu tabel brand 160 menyimpan merek dari produk mirip seperti sebelumnya. Ada ID brand dan nama brand. Di sini dapat menyimpan brand dari produk, contohnya seperti Indofood, Nestle, atau dan lain-lain. Primary key-nya adalah ID brand. Selanjutnya di sini ada create tabel produk 160. Di sini menyimpan info tentang produk yang akan dijual. Di sini terdapat ID produk sebagai primary key, nama produk dan harga, ID kategori, dan ID brand sebagai foreign key yang menghubungkan ke tabel kategori dan brand. Di sini untuk menyimpan data produk, masing-masing produk punya kategori dan brand. Relasinya yaitu ya ID kategori ke kategori 160 dan ID brand ke brand 160. Selanjutnya, di sini ada tabel konsumen 160. Di sini adalah untuk menyimpan data pembeli. Di sini isinya ID konsumen sebagai primary key dan nama konsumen. Selanjutnya ada create tabel transaksi 160. Di sini untuk menyimpan data pembelian, isinya ID transaksi dan waktu transaksi. Di sini slide tabel detail transaksi 160 berisi rincian dari setiap transaksi, di mana ID detail sebagai primary key pakai auto increment supaya nomor urut otomatis. Terus di sini ada ID transaksi dan ID produk sebagai foreign key. Kuantitas dan total harga beberapa banyak dan total harga produk yang dibeli. Terus di sini setelah tabel selesai dibuat, sekarang kita isi datanya pakai DML, yaitu perintah insert dan select. Nah, seperti pada slide sebelumnya, di sini kita masukkan, saya isi data kategori, contohnya K01 yaitu makanan instan, K02 itu adalah minuman, K03 yaitu roti, begitu seterusnya. Terus selanjutnya pada slide insert brand, di sini B01 yaitu Indofood, di sini adalah nama-nama brand, B02 adalah Nestle, B03 adalah sari roti, begitu seterusnya. Selanjutnya, di sini ada insert produk di mana kita bisa memasukkan beberapa nama produk. Contohnya ada P01 Indomie dengan harga 3.000 yaitu menyambung ke K01. K01 itu merupakan makanan instan dan B01 yang merupakan Indofood. Dan begitu seterusnya. Contohnya di sini ada P02 yaitu Denkau susu di sini dengan harga 14.000. Dan di sini ada K02. K02 itu adalah minuman. Dan selanjutnya ada B02. B02 itu adalah Nestle. Jadi Denkau susu itu merupakan minuman dengan brand yaitu Nestle. Selanjutnya ada insert konsumen, di mana kita bisa memasukkan nama-nama konsumen yang membeli produk di toko tersebut, yaitu pertama di K01 yaitu ada Dias, K02 yaitu ada Uci, K03 dengan Jihan, dan seterusnya.
Selanjutnya di sini bisa juga insert data transaksi. Di sini adalah data terkait transaksi yang dilakukan oleh konsumen di toko tersebut. Selanjutnya ada insert detail transaksi. Di sini adalah detail transaksi yang dilakukan oleh konsumen. Oke, di sini misalnya T01 itu bisa dilihat dari insert data transaksi. Selanjutnya ada P01 yaitu membeli Indomie senilai Rp3.000. Ini ada dua jumlahnya dan totalnya adalah 6.000 seperti itu. Di sini merupakan query tambahan, yaitu query select untuk menampilkan data dari beberapa tabel yang sudah terhubung. Contohnya di sini ada select ID transaksi, nama konsumen, waktu transaksi, nama produk, kuantitas, dan total harga. Di sini from transaksi 160, join konsumen 160, begitu seterusnya. Artinya apa? Query ini akan menampilkan daftar pembelian seperti nomor transaksi, siapa yang beli, atau siapa konsumennya, kapan dibelinya, barang apa yang dibeli oleh konsumen tersebut, berapa jumlah barang yang dibeli oleh konsumen tersebut, dan berapa total harganya. Selanjutnya pada slide ini saya ingin menjelaskan terkait hasil normalisasi 1NF, 2NF, dan 3NF. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tabel awalnya terlebih dahulu sebelum dilakukan proses normalisasi. Kalau kita lihat pada tabel ini, masih ada masalah struktur yaitu multi-value attributes, atau artinya satu kolom bisa berisi lebih dari satu nilai dalam satu baris. Contoh di sini terdapat ID transaksi 1112, yaitu selanjutnya ada ID konsumen K02 atas nama Nindi. Di kolom ID produk ada dua nilai P02 dan P04. Di kolom nama produk ada dua juga, yaitu ada roti dan ada coklat. Harga produk, kuantitas, dan total juga berisi dua data. Di sini ini menjadi masalah karena seharusnya setiap baris hanya menyimpan satu unit informasi. Kalau satu baris menyimpan dua produk atau lebih dari satu produk, artinya sistem kita susah untuk menghitung total penjualan per produk, menampilkan produk per transaksi, dan paling penting, data jadi tidak normal alias rawan bikin bingung sistem dan query-nya nanti. Selanjutnya, solusi yang harus kita buat itu apa? Kita perlu memecah data menjadi per baris, per produk biar lebih rapi dan memenuhi first normal form yaitu 1NF. Setelah ini kita melakukan normalisasi dari 1NF dan memastikan setiap kolom punya nilai yang tunggal. Sekarang kita masuk ke tahap 2NF atau second normal form. Di sini apakah syarat dari 2NF? Yaitu untuk bisa masuk ke 2NF ada dua syarat penting, yaitu tabel sudah dalam bentuk 1NF. Seperti pada penjelasan sebelumnya, tidak ada partial dependency juga. Partial dependency artinya ada kolom non kunci yang hanya tergantung pada sebagian dari primary key gabungan. Nah, ini sering terjadi di tabel yang punya primary key gabungan, misalnya kombinasi dari ID transaksi ditambah ID produk di tabel detail transaksi. Masalahnya di sini yaitu 1NF, contohnya pada tabel 1NF ada data seperti ID transaksi, ID produk, nama produk, harga, kuantitas, dan total. Di sini kolom nama produk dan harga produk hanya tergantung pada ID produk saja. Mereka tidak perlu tahu ID transaksi untuk bisa ditentukan. Jadi itu adalah bentuk partial dependency. Dan kita harus pisahkan. Solusinya yaitu di 2NF, yaitu pisahkan tabel. Kita pecah tabel menjadi beberapa bagian sesuai dengan ketergantungan datanya. Di sini, selanjutnya, pada tabel ini menyimpan yang pertama ada tabel transaksi, yaitu tabel yang menyimpan data utama transaksi dan siapa yang melakukannya. Yang kedua ada tabel konsumen, di mana tabel konsumen ini adalah data konsumen dipisah supaya tidak berulang di setiap transaksi. Itu fungsinya. Selanjutnya ada tabel produk, di mana tabel produk juga dipisah karena info seperti nama dan harga tidak berubah meskipun dibeli di transaksi yang berbeda. Selanjutnya pada tabel detail transaksi, tabel ini sekarang hanya menyimpan data transaksi per produk tanpa atribut-atribut yang tidak relevan dengan kombinasi ID transaksi ditambah ID produk. Kesimpulannya, pada tahap 2NF ini, dengan membaca tabel seperti ini, semua kolom non kunci
kunci hanya tergantung pada satu kunci atau gabungan kunci yang sesuai, dan data jadi lebih konsisten, lebih mudah dikelola, dan nggak duplicate. Selanjutnya pada slide ini, setelah kita melakukan dua macam normalisasi, yaitu 1NF dan 2NF, kita lanjut ke 3NF, yaitu syaratnya adalah sudah dalam 2NF, tidak ada transitive dependency atau atribut non-kunci yang tidak tergantung pada atribut non-kunci lainnya. Di sini misalnya nama produk dan harga produk bergantung pada ID produk, nama konsumen bergantung pada ID konsumen, semua ketergantungan non-kunci sudah ditampung di tabel tersendiri. Produk dan konsumen jadi sudah memenuhi 3NF. Dengan desain tabel yang sekarang, tidak ada partial dependency, tidak ada transitive dependency, juga setiap data tersimpan di tempat yang paling tepat. Artinya, struktur database kita sudah memenuhi 3NF atau Thread Normal Form. Dengan menyelesaikan proses normalisasi sampai 3NF, sistem database Beli Seru menjadi lebih rapi, lebih efisien, lebih mudah dirawat, dan siap digunakan untuk implementasi dan pengelolaan data yang kompleks. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait perancangan dan implementasi basis data pada sistem Beli Seru, mulai dari struktur awal hingga proses normalisasi. Semua bertujuan untuk menghasilkan database yang rapi, efisien, dan sesuai dengan kaidah desain basis data yang baik. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga video ini bermanfaat dan dapat memberikan inspirasi dalam memahami materi sistem basis data. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.